Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rama selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai penelitian yang telah kami teliti sebelumnya dengan judul Pola Pengeluaran Penerimaan Beasiswa KIP Kuliah, Prioritas Penggunaan Dana Antara Kebutuhan dan Gaya Hidup. Yang mana kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Agnia Ilmi Diniati, Gina Fadila, Livia Angguna, Raka Prasetya, Salwa Fadila, dan Surani Erni. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Gina Fadilah, kepadanya disilahkan. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang rendah agar dapat menyelesaikan pendidikannya tanpa mengkhawatirkan biaya apapun. Program ini telah menggantikan beasiswa bidik misi sebelumnya dan diharapkan dapat memberantas atau mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan menyiapkan generasi cerdas untuk masa depan Indonesia. Pada tahun 2023, pemerintah telah berhasil membiayai lebih dari 700.000 mahasiswa dengan beasiswa KIP kuliah. Namun, masih saja terdapat masalah dalam penggunaan dana beasiswa tersebut, di mana mahasiswa masih saja memprioritaskan kebutuhan gaya hidup yang konsumtif dibandingkan kebutuhan esensial untuk pendidikan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku konsumtif mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah untuk memahami apakah dana beasiswa tersebut digunakan secara tepat untuk mendukung perkembangan akademis atau hanya saja untuk memenuhi gaya hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kajian teoritis. Di kajian teoritis ini membahas tentang beasiswa KIPK. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beasiswa KIPK merupakan bantuan finansial yang diberikan kepada mahasiswa universitas untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan tanpa terhambat oleh kendala finansial. Karena mahasiswa ini telah mendapatkan dana pendidikan dari pemerintah, maka sudah seharusnya mereka memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan sendiri merupakan proses perencanaan hingga proses pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Pengelolaan keuangan ini dapat membantu mereka mengoptimalisasikan dana dan membantu mereka membangun kebiasaan yang baik dalam pengelolaan keuangan untuk masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Digunakannya metode kuantitatif bertujuan agar didapat data yang kuat untuk menghitung secara numerik dan dapat dibuat generalisasi serta prediksi dengan landasan yang ada. Penelitian ini ditujukan atau dilakukan kepada mahasiswa penerima beasiswa KIPK dari Universitas Negeri di Indonesia. Dengan dipilihnya metode kuantitatif, kami memilih data penelitian didapatkan dari kuesioner melalui Google Formulir. Dari Google Formulir ini, kuesioner terdiri atas pengeluaran penerima beasiswa KIPK, baik pangan, fashion, maupun hiburan. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 24 April 2024. Dari penelitian ini terdapat 103 responden kuesioner dengan rincian 13 universitas, 75 perempuan, dan 28 laki-laki. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan data tabel tersebut, bisa dilihat bahwa mayoritas mahasiswa penerima beasiswa kuliah menunjukkan perilaku hemat. Namun, ada juga beberapa mahasiswa yang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Tetapi hal tersebut bisa saja didasari dengan kondisi kesehatan, aktivitas atau gaya hidup yang sedang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya tabel 4 yaitu konsumsi non-makanan mahasiswa. Dapat dilihat dari data terlampir, pengeluaran non-makanan mahasiswa menunjukkan pola yang menarik. Tempat tinggal menjadi kategori dengan pengeluaran paling banyak, yang mencerminkan bahwa kebutuhan dasar mahasiswa yaitu untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman dan aman. Di sisi lain, olahraga menjadi kategori dengan pengeluaran paling minim.
Hal ini dapat dimaklumi karena olahraga dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya. Contohnya seperti olahraga jogging ataupun bersepeda. Meskipun biaya perkuliahan juga tergolong kecil, bukan berarti mahasiswa menggunakan dana beasiswanya untuk berfoya-foya. Hal ini dibuktikan dengan pengeluaran untuk kategori fashion dan hiburan yang juga cenderung sedikit. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah bijak dalam menentukan prioritasnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan fokus pada pendidikan tanpa tergoda untuk melakukan gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, dalam pola pengeluaran mahasiswa KIP kuliah, mereka sudah bisa memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, transportasi, biaya perkuliahan, tempat tinggal, dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan tujuan beasiswa KIP kuliah, yaitu untuk membantu mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Lebih menarik lagi, sebagian besar dari mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah ini, mereka bahkan bisa menyisihkan dana beasiswa yang diterima untuk dana darurat di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan ke masa depan yang matang dan mampu menyusun skala prioritas dengan baik. Kebiasaan ini harus diapresiasi dan dapat menjadi contoh bagi mahasiswa lainnya. Secara keseluruhan, pola pengeluaran mahasiswa KIP kuliah mencerminkan kebijaksanaan dan tanggung jawab mereka dalam mengelola keuangan. Mereka tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga memikirkan ke masa depan. Baik, selanjutnya, berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa penerima beasiswa KIP kuliah cenderung memiliki gaya hidup yang sederhana. Kebanyakan dari mereka telah bijak dalam memprioritaskan kebutuhan belanja antara barang yang diperlukan atau hanya keinginan mereka saja. Dalam hal ini, mahasiswa KIP kuliah telah menunjukkan kedewasaan dalam memprioritaskan kebutuhan mereka. Diharapkan ke depannya mereka dapat menyeimbangkan tren fashion sesuai kebutuhan mereka. Penelitian ini menghasilkan bahwa beasiswa KIP kuliah dapat membantu mengelola pengeluaran hidup mahasiswa yang dibuktikan dengan penerapan pengelolaan yang baik terhadap pemenuhan pengeluaran kebutuhan masing-masing, yang lebih memprioritaskan konsumsi makanan sehari-hari dan kebutuhan kuliah. Hal ini juga sejalan dengan alasan pemerintah mengadakan beasiswa KIP kuliah, yaitu untuk memberikan bantuan biaya kehidupan dan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian dengan judul Pola Pengeluaran Beasiswa KIP Kuliah, prioritas penggunaan dana antara kebutuhan esensial dan gaya hidup dengan menggunakan kuesioner yang telah mendapatkan responden sebanyak 103, bahwa beasiswa KIP kuliah telah membantu penerima beasiswa tersebut untuk pemenuhan biaya hidup dan pendidikan. Selain itu, mereka juga mendapatkan dampak positif untuk bertanggung jawab dan bijaksana atas pola pengeluaran dana yang diberikan dari pemerintah dengan dibuktikan oleh skala prioritas penunjang perkuliahan. Kemudian, beberapa penerima beasiswa KIP kuliah juga mendapatkan kemudahan dari faktor ekonomi, di mana hal tersebut dapat meringankan beban orang tua mereka. Namun sangat disayangkan beberapa responden itu masih menggunakan dana KIP kuliah hanya untuk memenuhi gaya hidup mereka, di mana hal tersebut adalah penyalahgunaan dari dana beasiswa KIP kuliah. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.